Indonesia sama Indonesia, Pak. Bapak sabar, Pak. Mau kami, Pak. Karena kalau mau belajar, Pak. Tidak, Pak. Kami tidak tahu lagi, Pak. Kami tak tahu. Kami tak tahu hukum nih, Pak. Tahu tak, Pak? Jadi nanti Ibu usulan Ibu. Iya, kami tahu. Kami minta bapak-bapak pulanglah dari sini. Kan ada yang atasan yang ngurus. Iya Bu, kami diperintah atasan. Iya makanya Kak, sekarang kami minta, kami mohon dengan bapak-bapak baliklah dari sini. Iya, kalau memang kami saatnya diusir dari sini kami pergi Pak, walaupun ini kampung kami. Tolonglah jangan kayak gini. Iya Bu, ini maksudnya sosialisasi aja ini. Iya sosialisasi pun Pak, kami tak ngerti kayak gitu Pak. Penyampaian lah. Tidak, tolonglah Pak. Bapak mungkin sudah turun. Tolonglah dengar dulu Pak. Sabar dulu Pak. Orang tua kami bukan tak sakit di rumah Pak. Bapak ibu ini kan kesian. Penat Pak, kami nih ke rumah kena lete terus Pak, gara pasal benda nih. Kami kena Pak. Janganlah kayak gitu kami. Ini masyarakat kecil Pak. Tolonglah. Jangan buat kami kayak Kalau gini, kami Pak. kekerasan nanti kata bapak tak tahu hukum. Anarkis. Dia bilang anarkis. Tadi menyampaikan dikumpulkan, nanti kita kumpulkan Bu, Ibu. Cuma Pak, kalau dikumpulkan warga takkan tak kumpul Pak. Mau datang, mau jumpa sama dia. Kami tetap tak hendak pindah, Pak. Tolonglah, Pak. Kampung kami, Pak. Sebetulnya Bapak melindungi kami. Sebenarnya bukan kami ngambil tanah BP, Pak. Seandainya dibalik aja Pak, kampung Bapak yang direlokasi Pak. Gimana perasaan Bapak Pak? Tolonglah, Pak. Tengok kesian ibu-ibu kami. Orang tua kami mau kerja apa Pak kalau misalnya direlokasi Pak? Bapak kami mikirkan Kami masih sekolah loh Pak. baru meninggal lagi, Pak. Berapa orang Masih jauh lagi pendidikan kami Pak. Orang tua kami mau kebiayain pakai apa Pak? Pakai daun. Bapak enak Pak, berseragam. Bapak datang tuh. Tiap bulan gaji ada terus. Masalah ini Bapak datang seragam ramai. Kayak mana yang tangkap kami? Besok kalau gitu kami ganti baju besok. Kami takut, Pak. Ya udah, yuk kita. Besok Bapak datang pun tak usah lagi, Pak. Tolong tunggu selesai aku benda. Ibu katanya suruh datang pakai baju preman. Kami tidak mau, Pak. Tolonglah, Pak. Kami tolong janganlah, Pak. Ya udah, kami kembali ya. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi bertemu dengan saya, Expuno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, saya speechless lihat video tadi. Jujur, saya tidak hanya melihat dari sisi warga yang bakal tergusur, tapi bagaimana juga kalau kita mempositioningkan diri kita sebagai aparat yang ditugaskan semacam itu. Dia tadi ekspresi-ekspresi aparatnya sebenarnya banyak yang tidak berani berhadapan dengan wajah warga itu, Bung Rocky. Ya, saya mengerti karena bagaimanapun mereka yang ada di depan dan selalu ada yang disebut psikologi prima facie. Artinya tatapan mata itu bisa meluluhkan kemarahan orang. Dan saya mengerti polisi justru mulai dulu karena melihat kenapa kekerasan kenapa mereka mesti diperintahkan untuk menghadapi kekerasan. Dan bahkan akhirnya polisi itu yang video terakhir kan mereka tinggal bertekuk di situ lalu masih dihajar juga oleh para pendemo itu. Tetapi itulah psikologinya. Kalau mereka marah atau diperintahkan untuk ngamuk itu dengan satu pukulan tuh berantakan semua kan. Jadi kita melihat bagaimana mata orang itu atau mata manusia itu bisa memberitakan penderitaan dia yang biasa kita sebut misery, bukan rasa sakit dipukuli, tapi rasa sakit dikhianati, rasa sakit ditelantarkan itu. Dan terutama itu ada pada ibu-ibu, pada mak-mak. Laki-laki mungkin dia bisa merasa sakit sebagai pain, yaitu rasa sakit fisik. Tapi laki-laki tidak mengalami misery, rasa sakit batin yang memungkinkan mereka akhirnya mau lenyap jiwa kayak nggak ada soal. Karena bagi mak-mak itu, anak-anak mereka itu adalah taruhan hidup mereka tuh. Demikian juga bagi anak-anak itu, bahwa ibu-ibu mereka itu adalah gantungan nafas mereka sehari-hari. Jadi kita lihat satu keadaan yang biasa disebut sebagai
fatalitas atau fatality yang mengarah pada kepasrahan. Tapi sebelum kepasrahan itu timbul, orang akan bangkit marah besar-besaran. Udah ada semacam perjanjian psikologi bahwa sebelum api itu padam, itu dia akan membakar banyak hal. Demikian juga manusia itu. Dan bagi mereka pertaruhan hidup itu jauh lebih penting daripada janji-janji akan ada lapangan kerja, bukan menguntungkan Indonesia. Tapi mereka mungkin nggak tahu bahwa yang diuntungkan adalah 4 orang, 5 orang yang dalam struktur piramida sosial kita ada di puncak elite yang menguasai seperempat atau bahkan separuh dari pendapatan nasional kan. Jadi semua janji pemerintah bahwa ini akan menghasilkan lapangan kerja nggak pernah akan mampu untuk menggantikan visi mereka tentang kehidupan. Mereka ditrain untuk tabah di tengah gelombang, dilatih untuk sabar memancing. Itu nggak mungkin dia peroleh di rumah susun. Dan komunitas itu yang hilang akhirnya. Jadi hilangnya komunitas, hilangnya harga diri. Nah demi mempertahankan harga diri, semua orang bisa bertaruh nyawa di situ tuh. Nah bagian ini yang nggak dipahami oleh pemegang perintah di Jakarta. 28 harus mau udah beres. Apa yang mau diberesin di situ kalau batin manusia itu dirusak? Apa yang hendak dicapai di situ kalau keuntungan fisik atau keuntungan material tidak membahagiakan rakyat di situ kan. Jadi itu dasar psikologi kenapa kita tetap mendorong supaya pemerintah hentikan proyek itu dan akui bahwa ada batin yang terluka dan itu akan membekas pada peradaban kita. Orang akan ingat bahwa Indonesia sebetulnya beringas. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak lebih dari pemerintahan yang otoriter, yang nggak menghendaki rakyat sendiri untuk bahagia. Tapi nanti pemerintahan bahagia artinya ada tetesan kemakmuran. Berkali-kali kita tahu semua proyek pemerintah itu nggak ada yang tetesan kemakmuran. Janji-janji itu nggak mungkin dipenuhi hanya sekedar menunjukkan statistik. Apalagi kalau kita hitung bahwa tenaga kerja asing akan masuk di situ. Dan orang tahu bahwa tenaga kerja asing kan dia terlantar di Cina loh. Kan Cina tuh ekonomi lagi buruk, pengangguran tinggi sekali. Mereka akan masuk ke Rempang dan Morowali segala macam. Jadi ini satu paket untuk kita uji apakah pemerintah mengerti bahwa batin rakyat yang terluka itu artinya harga diri bangsa ini dilecehkan. Dan itu yang membawa semua orang Indonesia sekarang marah pada kebijakan pemerintah pusat di Rempang. Ya, dan saya kira begini, ada baiknya para pengambil keputusan di Jakarta, baik itu Kementerian Investasi atau juga petugas kepolisian, termasuk Pak Kapolri, untuk melihat video tadi itu menurut saya video tadi itu fragmen yang luar biasa itu antara ketika petugas polisi berhadapan dengan emak-emak di lapangan yang saya kira sebenarnya banyak juga di antara polisi itu kalau saya lihat tampangnya kan ini udah masuk sebentar lagi pensiun, mereka juga akan berpikir apa yang terjadi ketika mereka sendiri juga tidak berada dalam kekuasaan itu lagi. Iya, jadi kontrasnya di awal itu semacam gerakan untuk halau berangus mereka tuh. Sekarang begitu kejadian ini masuk ke wilayah publik dan mungkin juga istri dari Pak polisi atau anaknya menganggap loh itu kan teman saya yang lagi sekolah dan anaknya juga mungkin lagi bersekolah di situ ketika diserbu gas air mata. Kan nggak ada yang tahu Pak. Itu bukan sekedar SD untuk orang Melayu, juga buat petugas-petugas keamanan atau petugas kebersihan yang ada di situ kan. Jadi aparat pemerintahan desa pun itu anak-anaknya mengeluh pasti itu. Nah ini yang menunjukkan betapa petugas negara itu akhirnya harus memperlihatkan bahasa tubuh yang sebetulnya separuh mengerti bahwa penderitaan dari rakyat Melayu atau rakyat Rempang keseluruhan itu juga penderitaan mereka. Dan mereka memang membayangkan kalau itu terjadi. Dan Mak mengatakan itu. Bagaimana kalau rumah Bapak yang dihancurkan? Bagaimana kalau komunitas Bapak yang dipaksa untuk direlokasi? Jadi dengan kalimat kecil itu mereka bikin refleksi bahwa setiap saat kekerasan atas nama investasi bisa tiba di depan rumah petugas keamanan bahkan. Ya, oke. Nah, mari kita tinggalkan saja fragmen tadi itu yang fragmen saya kira menyentuh sekali dan kalau kita baca statement dari para pejabat Indonesia, terutama yang diberi tugas di sini adalah Menteri Investasi Bahlil, yang dia menyatakan tadi yang seperti Anda singgung bahwa Indonesia ini akan mengalami kerugian kalau Shinji tidak jadi masuk karena ada investasi sampai 300 triliun begitu yang rugi besar bukan hanya pemerintah tapi rakyat setempat karena lapangan pekerjaan tidak akan tersedia. Nah ini kenapa narasi seperti ini yang selalu dikedepankan begitu? Karena realitasnya ketika orang itu menolak sesuatu dan mereka dicerabut dari akarnya, itu tidak sesederhana bicara soal kesempatan kerja yang belum tentu juga itu nanti datang pada mereka.
Itu banyak studi bahkan di seluruh dunia menunjukkan pembuktian yang terbalik bahwa kemiskinan mengikuti industrialisasi itu. Karena daya hidup orang itu tidak diukur berdasarkan gajinya tuh. Keinginan dia untuk menghasilkan prestasi didasarkan pada pandangan hidup dia tuh. Jadi kalau seorang anggota masyarakat punya pandangan hidup yang materialistik, ya tentu dia akan kejar itu. Tetapi sifat orang Melayu misalnya berkumpul untuk memperoleh kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dijaminkan oleh Bahlil. Itu yang kemudian kita mengerti tahun-tahun 70-an itu ada buku yang ditulis oleh Peter Berger itu apa namanya The Pyramid Piramida korban manusia, Pyramid of Sacrifice itu. Jadi demi membuat piramida itu banyak orang yang dikorbankan. Dan contoh-contoh itu menunjukkan bagaimana infrastruktur yang dibangga-banggakan dari zaman Firaun itu justru menyebabkan menggeletaknya orang di kaki piramida itu. Ini juga sama. Ini kan juga piramida yang tidak dipamerkan Jokowi. Bahwa akan ada pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Lalu orang bertanya tuh, oke, sumber energinya dari mana? Akan ada tenaga kerja masuk di situ. Kalau begitu tenaga kerja yang ada di Batam itu nggak diperlukan lagi tuh. Akan ada pemukiman baru, akan ada rekreasi tempat. Semua itu diucapkan seolah-olah itu ada di depan mata. Padahal dunia berubah, investor itu juga melihat problem-problem lingkungan hari ini. Nah, orang semacam Bahlil yang mungkin memang diperintah oleh Jokowi untuk pastikan bahwa investasi masuk. Lalu dia ambil prinsip bahwa oke, demi investasi masuk, maka bagian-bagian yang menghalangi itu, apalagi yang berspektif humanisme, itu diabaikan aja. Kalau nggak bisa diabaikan, diganti dengan uang. Kan narasinya begitu kan, biarkan investasi masuk sehingga kalian itu daya belinya meningkat gitu. Betapa banyak proyek infrastruktur dunia di Indonesia yang daya beli tidak meningkat karena keterampilan yang kurang, karena persaingan profesionalitas, dan yang terutama daya juang itu. Orang nggak mungkin orang yang dari awal merasakan kenikmatan, menunggu nelayan pulang, anak istrinya berjalan di tepi pantai, tiba-tiba kehilangan kebahagiaan itu. Walaupun mereka miskin, tapi dia bahagia tuh. Dan dia nggak minta bantuan pemerintah, bahkan dia mencoblos Pak Jokowi kok untuk supaya Pak Jokowi ngerti bahwa mereka percaya pada Jokowi, dan kepercayaan itu artinya percaya bahwa Jokowi tidak akan menghalangi mereka untuk tetap menangkap ikan di situ kan. Dan ternyata berbalik tuh. Justru Jokowi perintahkan supaya itu dijadikan pabrik kaca tuh dengan akibat polusi, kerusakan lingkungan segala macam, dan terutama kehilangan rasa berkomunitas. Oke, tapi begini pertanyaannya, Bung Rocky, kalau kita mencoba ya memahami dari sisi pemerintah katakanlah begitu ya, bisakah kita tetap mendatangi investasi gitu tanpa harus mengorbankan atau menggusur rakyat kita sendiri? Itu yang justru jadi semacam kesepakatan internasional. Indonesia juga ada di dalam pantauan PBB. Kita comply dengan prinsip-prinsip PBB yang disebut sebagai Global Compact itu. Global Compact itu satu upaya untuk menasihati pemerintah-pemerintah yang berupaya untuk menumbuhkan ekonomi supaya tidak merusak lingkungan, supaya tidak membatalkan harkat manusia tuh. Karena itu yang disebut Global Compact yang mungkin di awal tahun 2000 diluncurkan oleh PBB, itu maksudnya untuk menghargai, mendahulukan secara prima facie hak asasi manusia. Jadi kita sebetulnya sudah melanggar seluruh kesepakatan internasional. Dan kita seolah-olah menganggap internasional nggak boleh ikut campur karena kita butuh uang. Nah, demi uang itu kita gusur rakyat. Nggak begitu. Masyarakat beradab sekarang mengerti bahwa pemerintahan-pemerintahan yang anti hak asasi manusia atau menghina human dignity atau mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan, itu sebaiknya jangan didatangi investor. Kan kampanye di dunia itu yang terjadi itu. Sejak Paris, konferensi Paris di Glasgow, terus tumbuh lagi dalam banyak diskusi tentang lingkungan dan hak asasi manusia. Jadi kita lihat bahwa Bahlil atau sebetulnya Presiden Jokowi nggak paham bahwa dunia berubah. Bahkan para kapitalis dunia yang berkumpul di awal tahun ini di Davos itu pakai prinsip human solidarity itu, bukan prinsip eksploitasi. Jadi ini ajaib. Indonesia itu memastikan diri sebagai negara yang Pancasilais, justru melakukan praktek pembangunan yang betul-betul anti kemanusiaan. Oke, tapi pertanyaannya kemudian kalau gitu solusinya apa? Karena bagaimanapun kan pemerintah butuh investasi dan mendatangkan investasi itu tidak mudah. Selalu seperti itu yang dikatakan oleh para pejabat pemerintah. Itu adalah semacam headline untuk memperlihatkan bahwa
nggak ada cara lain untuk membahagiakan rakyat selain investasi itu. Kalau begitu pakai itu secara sempurna, jual aja pulau-pulau supaya nggak perlu berhutang kan. Kan semua ini juga basisnya adalah hutang, basisnya adalah mengundang investor dan seluruh persyaratan investasi kita serahkan bulat-bulat ke mereka kan. Ini satu paket yang kita sebut ini menjual harga diri bangsa tuh. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan tuh. Semua soal yang menyangkut tentang lapangan kerja itu bisa dihasilkan melalui keseimbangan dengan lingkungan. Percepatannya justru yang hendak dilihat oleh pemerintah. Kalau pemerintah nggak sabar untuk menumbuhkan pohon, ya udah dia tanam aja di situ beton, terus dikasih lampu-lampu, lo anggap itu pohon karena bercahaya tuh. Jadi sebetulnya poin masyarakat sipil adalah memangnya pembangunan itu harus sifatnya pertumbuhan. Bukankah banyak teori ekonomi dan kebijakan ekonomi yang menghasilkan kemakmuran? Bahkan pemerintah-pemerintah yang kita sebut kapitalis di Eropa Utara dan di Amerika Utara bahkan sekarang mengembangkan koperasi yang melibatkan stakeholdernya sebagai penentu kebijakan. Jadi itu yang kita nggak pelajari. Dan kita justru ditanamkan pengetahuan bahwa negeri ini harusnya disusun dengan sistem kooperasi yang diajarkan oleh Bung Hatta tuh. Jadi kita nggak percaya lagi bahwa kita mampu untuk menumbuhkan kebahagiaan. Semua negara Benelux di Eropa Utara itu tidak tumbuh berdasarkan prinsip industrialisasi, tapi berdasarkan prinsip etika lingkungan. Dan itu negara-negara yang paling berbahagia tuh. Bagaimana kita lihat Cina itu mengekspor pabrik-pabrik bekasnya, mesin-mesin bekasnya ke negara dunia ketiga karena nggak mau ditegur oleh dunia sebagai perusahaan lingkungan. Bagaimana kelambanan pertumbuhan ekonomi di Cina sekarang dan pengangguran yang tinggi itu karena produk mereka itu dihalangi karena tidak eco-friendly. Jadi Indonesia juga akhirnya jadi bagian dari upaya Cina untuk membuang sampahnya di Asia Pasifik kan. Jadi kita nggak ngerti kenapa pemerintah nggak bisa berpikir bahwa kebahagiaan itu tidak dihasilkan semata-mata oleh pertumbuhan ekonomi. Dan doktrin itu udah lama ditinggalkan. Paul Krugman, semua pemenang Nobel, Amartya Sen, bicara tentang human value, tentang diversity di dalam upaya untuk menghasilkan pertumbuhan. Indonesia buta huruf, padahal orang semacam Sri Mulyani itu hafal buku-bukunya Amartya Sen. Bahlil memang nggak ngerti itu, karena Bahlil hanya diperintahkan investasi. Yang menghalangi, panggil aparat, gusur, supaya lebih mulus, bikin regulasi. Regulasi itu apa intinya tuh? Regulasi intinya memudahkan investasi masuk, bukan memelihara keanekaragaman hayati. Kan itu dasar konyol dari Omnibus Law. Ini sebetulnya impact pertama dari Omnibus Law adalah rempang. Ya, saya kira ini justru jadi momentum ya buat pemerintah. Apa yang terjadi di rempang gitu. Apa yang perlawanan dari publik. Dan ini jangan dilihat hanya perlawanan Melayu Rempang atau solidaritas Melayu, tapi saya kira perlawanan rakyat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini selalu mengatasnamakan investasi dan kemudian tidak mengabaikan aspirasi dari rakyatnya sendiri. Ini kita mulai lihat bagaimana Rempang itu dibicarakan di forum-forum dunia hari ini nih. Ya. Dalam banyak konferensi dan pemberitaan pers. Kan itu pertanda bahwa investor akhirnya pasti akan menghukum Indonesia. Jadi bayangkan, mungkin aja digusur di Rempang situ, tapi investor lain akan ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia. Karena menganggap bahwa nggak ada gunanya menanamkan modal di situ sambil dicaci maki oleh anak-anak muda di Eropa dan Amerika tuh. Dan itu penaltinya tinggi sekarang. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang bermutu itu begitu melakukan pelanggaran di bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup, ratingnya langsung jatuh tuh. Nah, itu kita membayangkan siapa yang akan masuk ke Indonesia. Cina terus yang akan masuk ke Indonesia karena Cina nggak peduli soal hak asasi manusia tuh. Cina nggak pernah mau diatur dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berdasarkan pada value. Jadi kelihatannya Indonesia memang udah ada dalam jebakan Cina tuh. Kan coba kita tanya mana investor Barat yang berminat untuk masuk Indonesia dengan problem semacam ini tuh. Jadi kelihatannya ini ya udah jadi boneka lah kita. Didikte dan begitu kesepakatan waktu Pak Jokowi pergi ke Cina ditandatangani kesepakatan MOU segala macam, pasti di balik itu ada banyak prasyarat yang menguntungkan Cina tuh. Jadi kelihatannya karena kita sudah tanda tangan MOU, maka mesti dipastikan modal Cina itu harus mulai beroperasi di Indonesia tuh. Walaupun kita tahu bahwa prinsip-prinsip dasar hukum perdata itu sudah dilanggar oleh pemerintah melalui banyak kesepakatan perdata yang tidak sesuai lagi dengan asal-usul
perjanjian antara investor dan pemerintahan lokal di Batam atau otorita Batam. Kan dokumen-dokumen itu bisa kita baca bahwa berganti-ganti klausul dan akhirnya kita tahu bahwa itu sebenarnya permainan tuh. Dan hari ini orang nggak mau lihat lagi, Bahlil nggak mau lihat yang disebut sebagai Fakta Sun Servanda di awal perjanjian tahun 2001 itu. Bahlil hanya mau lihat bahwa Presiden Jokowi memerintahkan supaya investasi jangan diganggu. Dan itu cara berpikir yang teknokratik militeristik. Yes, oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan aja sekali lagi coba tonton video tadi gitu. Itu hanya satu video saja, padahal banyak sekali video-video momen-momen semacam ini yang saya kira kalau kita semua masih punya hati pasti kita akan tersentuh melihat semuanya itu ya, Bung Rocky ya. Oke. Iya, jadi human dignity itu terabaikan dan itu pertanda bahwa pembangunan kita dibangun di atas tulang belulang manusia. Itu dasarnya. Itu dasar kenapa Peter Berger menyebut bukunya The Pyramid of Sacrifice, jadi piramida korban manusia. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. Ya, selalu kita mulai dengan prinsip yang ngaconya itu karena dari awal demokrasi tidak diandalkan pada 0%. Terima kasih Bung Rocky dan salam kita buat warga di Rempang. Ya, dan duka cita kita dan keprihatinan kita ada bersama mereka.